Yo halo semuanya, kali ini gue mau bahas salah satu hal yang mungkin masih banyak kalian pertanyakan di kolom komentar tentang hubungan Enkoji dengan Kei. Apakah Enkoji menganggap Kei sebagai alatnya atau Enkoji ini beneran suka dengan Kei? Jadi alasan awal Enkoji mendekati Kei ya pertamanya karena si Enkoji itu butuh Kei yang merupakan seorang pemimpin di kelas D ya, pemimpin perempuan di kelas D. Jadi si Enkoji ini berniat untuk naik ke kelas A dengan memanfaatkan Kei sebagai informannya dan agar perempuan di kelas D juga itu bisa diatur dengan gampang. Jadi kan Enkoji itu dengan mudah untuk naik ke kelas A. Dan si Kei itu baper secara sepihak ya. Setelah Kei sering dimintai bantuan oleh Enkoji, Kei itu mulai ada rasa suka dengan Enkoji. Enkoji yang menyadari hal itu, Enkoji pun menembak si Kei. Enkoji berkata ke Kei kalau dia itu menyukainya. Dan akhirnya mereka pun berpacaran. Memang mulut Enkoji berkata ke Kei kalau dia itu menyukainya, tapi itu bisa dibilang bullshit ya, bohong. Enkoji pacaran dengan Kei itu ada maksud tersendiri. Ada 3 alasan Enkoji berpacaran dengan Kei. Pertama, Enkoji itu ingin merasakan apa yang dinamakan cinta atau semacam percintaan, yang tidak dapat ia pelajari di White Room. Enkoji itu ingin menjadi seperti murid pada umumnya, yang biasa menghabiskan waktu dengan pacar. Akhirnya si Enkoji itu memilih untuk berpacaran dengan Kei. Enkoji menganggap si Kei ini sebagai buku percintaannya. Enkoji ingin belajar tentang cinta melalui Kei. Dan alasan kedua Enkoji berpacaran dengan Kei, Enkoji itu ingin membuat Kei itu berkembang. Dulu Kei itu terlalu mengandalkan Hirata untuk bertahan di sekolah ini. Kei ini ibarat parasit yang selalu bergantung kepada tuan rumahnya. Dan Enkoji itu ingin membuat parasit atau si Kei ini untuk tumbuh menjadi lebih mandiri lagi. Intinya dengan Enkoji yang berpacaran dengan Kei itu akan membantu pertumbuhan Kei untuk melangkah ke depan. Jadi hubungan pacaran Enkoji dan Kei itu merupakan simbiosis mutualisme ya, yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Enkoji itu ingin mempelajari tentang cinta dan Kei pun bisa tumbuh dengan pacaran mereka ini. Alasan ketiga Enkoji memilih Kei karena si Kei ini walaupun kepribadiannya buruk ya, tapi dia itu orang yang sangat setia. Pas dia dibully oleh Riwen di atas atap, Riwen itu memaksa Kei untuk menyebut orang yang berada di balik layar di kelas D. Tapi si Kei itu nggak memberitahu ke Riwen tentang si Enkoji ini. Ini bukti kesetiaan Kei terhadap si Enkoji. Oke, mulai masuk ke kesimpulannya. Kei ini memang suka dengan Enkoji, itu udah kelihatan banget ya. Tapi sebaliknya si Enkoji itu masih belum diketahui gimana perasaannya terhadap Kei. Ya kesimpulannya selama prinsip Enkoji yang masih menganggap manusia adalah alat itu belum hilang, maka Kei ini masih termasuk alatnya si Enkoji. Enkoji menganggap Kei sebagai buku percintaan atau kurikulum percintaan gitu. Buku itu sama dengan alat, jadi ya Kei ini hitungannya itu alat ya masian ya. Tapi bedanya Kei dengan alat-alat Enkoji lainnya, Kei itu paling beda ya, karena Kei itu merupakan alat yang paling berharga bagi si Enkoji. Bahkan si Enkoji itu sudah berjanji terhadap Kei, kalau dia itu bakal melindungi Kei apapun yang terjadi. Ya mungkin di awalnya Enkoji itu nggak ada perasaan apa-apa terhadap Kei. Tapi mungkin setelah banyak menghabiskan waktu bersama Kei, siapa tahu ya kan, bisa jadi si Enkoji itu beneran jatuh cinta terhadap Kei di masa depan nanti. Bisa jadi di masa depan nanti si Enkoji tetap bertahan dengan Kei ya pacarannya, atau bisa jadi di masa depan Enkoji itu berpacaran dengan orang lain. Ya siapa yang tahu ya, yang tahu cuma autornya doang ya. Ya mungkin itu aja video kali ini. Mulai dari video ini ke depannya gue bakal mencoba memanggil Karizawa memakai nama depannya yaitu Kei. Ya karena ada beberapa dari kalian yang nyuruh gue untuk memanggil Kei aja bang gitu, daripada Karizawa ribet. Ya oke aja sih, gue bakal usahain ya. Sebenarnya lebih nyaman memanggil Karizawa ya dibanding dengan Kei. Tapi kalau nyamannya kalian gue manggilnya Kei ya oke aja sih, siap aja. Ya sekian aja video kali ini, makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye.